DTP Narkoba Bareskrim Polri bekerja sama dengan Ditres Narkoba Polda Aceh, Polres Pidi Jaya serta Bea dan Cukai berhasil mengungkap dan menggagalkan upaya penyelundupan 149 kg narkoba jenis sabu antar negara dari Malaysia ke Aceh. Dan pada hari Minggu lalu, tanggal 22 Januari 2023, tim gabungan ini berhasil menangkap 5 pelaku, ya. 5 pelaku yang dilihat oleh rekan-rekan media di depan kita. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata 5 orang tersangka yang di depan kita ini dikendalikan oleh satu tersangka di Depok, Jawa Barat. Setelah ditelusuri, tim melakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan, tersangka yang dari Depok ini melakukan perlawanan terhadap petugas dan ingin melarikan diri. Maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Dari informasi yang didapat, satu tersangka yang dari Depok ini ternyata dikendalikan dari Mr. X yang berada di Malaysia. Nah, untuk lebih jelasnya, kami memberikan waktu dan tempat kepada Pak Brigjen Krishna Siregar untuk menyampaikan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Karopenmas Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya Pak Ramadan, Pak Terry Zakiar, dan Pak Wadir Tipik Narkoba Kombes Jayadi. Dan yang saya cintai, saya banggakan rekan-rekan awak media. Siang hari ini kita melaksanakan ekspos. Tadi sebelumnya kami harus mengikuti upacara pemberian penghargaan dari pimpinan Polri, dari Kapolri, kepada anggota Polri yang berprestasi, dan juga anggota masyarakat. Dalam hal ini adalah teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersama-sama dengan kami berkolaborasi dalam mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu sebanyak 1,278 ton di perairan Aceh pada periode waktu Februari 2021 sampai dengan pertengahan April. Nah, kami tadi harus melaksanakan itu karena kegiatan seperti ini harus memang dilaksanakan supaya menimbulkan motivasi, inspirasi bagi anggota-anggota kami yang lain, dengan penghargaan, dengan komitmen pimpinan, kebijakan pimpinan Bapak Kapolri bahwa akan memberikan penghargaan atau reward kepada anggota berprestasi, dan sebaliknya akan memberikan punishment bagi anggota yang melakukan pelanggaran ataupun pidana. Dan terdapat beberapa anggota mendapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa, dan yang lainnya adalah mendapatkan pin emas. Itu adalah wujud komitmen dari pimpinan Polri dan juga Polri sendiri bahwa kami akan terus-menerus bekerja keras bahu-membahu dengan masyarakat, dengan instansi terkait, guna mencegah dan sekaligus memberantas masuknya barang haram narkoba ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan sekalian, di hadapan kita tergelar sebanyak 149 kg narkotika jenis sabu atau crystal meth atau methamphetamine dengan kemasan teh Cina, di mana ini adalah hasil pengungkapan kasus yang Ditipin Narkoba lakukan berkolaborasi kembali lagi dengan teman-teman kami dari unsur Bea dan Cukai. Juga kami berkolaborasi dan didukung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh dan Satres Narkoba setempat, di mana diawali pada pertengahan Januari 2023 kami mendapatkan informasi bahwa akan ada masuknya narkotika jenis sabu dan jumlah besar dari Malaysia ke perairan di Aceh.
khususnya adalah di Biren dan PD. Dan kami segera melakukan analisa dan melakukan pendalaman informasi ini, dan kemudian dibentuk tim, ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Unsur ini terdiri dari berbagai satuan unit kerja. Kami melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan maupun patroli bersama, baik darat maupun laut. Dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.30, tim menangkap ataupun memberhentikan suatu kapal Oskadon yang menyandar di dermaga rakyat, tepatnya di sekitar tempat pelelangan ikan yang berlokasi di Kiran Pantai, wilayah Korusi Meusanah, Beurembang, Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten PD Jaya. Lalu tim memeriksa orang-orang di kapal dan menemukan itu ada kontainer warna kuning di depan ini, ya. Di dalam kontainer ini ditemukan ada 4 unit karung, ya, karung, dan setelah diperiksa ternyata berisi total 149 kg sabu yang dikemas dalam kemasan teh Cina ini. Ya, kami menangkap di atas kapal maupun di tempat lain yang mengendalikan di sekitar TKP tadi yang saya sebutkan, 5 orang tersangka masing-masing bernama Burhanuddin, ya, perannya sebagai tekong. Lalu ada Mustaqim, tekong juga, yang dari kapal maksudnya. Lalu ada tersangka Jufri Ismail, dia adalah koordinator dari penjemput ini. Lalu ada Julkarnaini, ini tugasnya adalah menjemput di darat. Dan Yusda, jadi orang yang akan menjemput ketika narkotika ini sampai di darat dan diarahkan ke tujuan sesuai dengan pengendali. Dan bersama dengan itu kami juga mensita 1 unit bot Oskadon, ya, saat ini ada di TKP, kami titipkan di Polres setempat, berwarna abu-abu, alat komunikasi. Lalu 1 unit kompas juga kami temukan di sana. Dan terhadap kelima tersangka, setelah dilakukan interogasi oleh tim, kami mendapatkan keterangan bahwa mereka dikendalikan oleh Marjuki alias Tambi, di mana secara simultan kami melakukan pencarian. Dan segera setelah beberapa saat, tim di Jakarta melakukan red planning and execution terhadap saudara Marjuki alias Tambi di kediamannya di Depok, yang tepatnya berada di Jalan Raya Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Jadi ketika dilakukan penyegerapan, saudara Marjuki alias Tambi berupaya melawan petugas dan melarikan diri. Dia lompat, ya, setelah lompat petugas dia lompat dari lantai 2 rumahnya, sehingga untuk mencegah terjadinya bahaya di pihak masyarakat maupun di petugas, terpaksa melakukan tindakan keras terukur. Dan saat ini saudara Marjuki alias Tambi dirawat di Rumah Sakit Polri. Ya, benar, kurang 1, ya. Jadi ada Rumah Sakit Polri, mungkin tadi nggak bisa bergerak. Ada 2 tembakan. Dan terhadap kasus ini kami terus mengembangkan. Kami mendapatkan petunjuk dan berdasarkan keterangan saudara Marjuki alias Tambi juga bahwa dia berkolaborasi atau dikendalikan oleh seseorang yang kami katakan sebagai mastermind juga, pengendali di Malaysia, Mr. X. Dan kami akan berupaya berbagi informasi ini kepada counterpart kami. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dan untuk estimasi jiwa yang bisa terselamatkan 149.000 gram, itu dapat menyelamatkan potensi pengguna 500.000, 96.000 jiwa, dengan asumsi bahwa 1 gram sabu dapat disalahgunakan oleh 4 orang penyalahguna.
demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Ahmad Ramadan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba. Kemudian kami persilakan Pak Terry yang mewakili Bea Cukai. Silakan Pak. Terima kasih rekan-rekan media dan yang terhormat Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan yang terhormat Bapak Brigjen Ramadan. Terima kasih waktunya. Dan kembali kami ucapkan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi dari Polri kepada kami atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sudah juga mendapatkan penghargaan dari Kapolri, dan semoga ini bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kembali untuk kami selalu bisa berkolaborasi dengan Barreskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Pak Brigjen Kresno, yang disampaikan bahwa tentu kolaborasi ini tidak bisa berjalan sesaat begitu saja. Ini sudah berlangsung lama, dan kita berharap dengan semua keterbatasan yang kami punya, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang dipimpin oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, kami bisa mendapatkan cukup penguatan baik mulai analisa informasi sampai kepada tadi dipimpin oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri untuk melakukan RPE dan pengembangan lebih lanjut, dengan harapan bahwa di kemudian hari kita bisa tetap mendapatkan masukan dan informasi sehingga kami dengan keterbatasan kami bisa bekerja lebih optimal, tentu dengan kolaborasi yang sudah dilakukan oleh kami selama ini dipimpin oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Dan mungkin menambahkan Pak Kresno dan Pak Ramadan, atas tadi sudah disampaikan terhadap jiwa yang diselamatkan sekitar kurang lebih 590.000 sekian jiwa. Mungkin kami dari sisi penerimaan negara ya, dari sisi Kementerian Keuangan menyampaikan juga bahwa dengan tidak sampainya barang ini kepada pengguna, maka tentu negara diuntungkan dengan melakukan penghematan keuangan negara dari sektor yang dikeluarkan dari biaya untuk rehabilitasi apabila masyarakat terpapar narkoba. Pasti nanti dari rumah sakit rehabilitasi juga dengan adanya diselamatkan barang ini dari diselundupkan, tentu diselamatkan jiwa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba, tentu juga akan berimplikasi kepada penghematan terhadap pengeluaran negara dari aspek untuk biaya rehabilitasi korban dari jiwa yang terpapar oleh narkoba. Demikian mungkin tambahan dan pelengkap dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Brigjen Ramadan. Terima kasih Pak Terry.